Semangat panitia kalian. Ya, panitia. Nah, panitia. Ibu siapa, Bu? Ya, Ibu Haji Egos. Nah, jangan lupa ya. Ya, makasih. Surat Toha ayat 59. Fir'aun mengatakan, kalau engkau ingin berhadapan dengan ahli-ahli sihirku, maka waktunya adalah waktu hari raya, di mana dikumpulkan manusia-manusia untuk berkumpul dan untuk beradu kesaktian yang kemudian dimenangkan oleh Nabi Musa. Hari itu adalah hari rayanya Nabi Musa, di mana Nabi Musa memenangkan agama Allah di atas kepercayaan yang sesat. Hari yang kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hari raya. Disebutkan oleh seorang ulama, laisal 'id liman labisa jadid wa innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya bagi orang yang memakai pakaian baru. Hari raya bagi orang yang taatnya bertambah kepada Allah. Laisal 'id liman tajammala bis-sawbi wal marfu wa innamal 'id liman ghufirat anhu dzunub. Hari raya bukan bagi orang yang bermegah-megah dengan pakaian dan kendaraan yang mewah. Hari raya bagi orang yang diampuni dosanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Asy-Syaikh Qadir Al-Jailani menyebutkan dalam kitab beliau, tatkala kita mendengar pengumuman hari raya, hendaklah kita ingat pengumuman Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Tatkala kita tidur di malam hari raya, hendaklah kita ingat bahwasanya nanti kita akan tidur lama menunggu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melihat kaum muslimin dan kaum muslimat keluar dari rumah mereka menuju masjid dan musola, ingatlah dengan mereka yang bermacam-macam. Ada yang berjalan kaki, ada yang berkendaraan, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa nanti hari kiamat, tatkala kita dibangkitkan di padang mahsyar dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang berjalan dengan sedang, ada yang merangkak, bahkan ada yang tidak bisa berjalan, bahkan ada yang mukanya na'udzubillah seperti rupa binatang, na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 85-86, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Di hari kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Allah dengan berbondong-bondong, tapi di hari itu juga kami menggiring orang-orang yang pendosa dan celaka ke neraka jahanam dengan berbondong-bondong pula. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menyaksikan kaum muslimin berkumpul, berbaris menuju kepada salat, melaksanakan salat, ingatlah bahwasanya kita nanti akan dihadapkan di hadapan Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Agung. Dalam surat Ar-Rum ayat 14, yauma taqumus sa'atu yauma idzin yatafarraqun. Di hari terjadi hari kiamat, maka seluruh manusia berkelompok-kelompok. Kemudian di dalam Asy-Syura ayat 7, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan berada dalam surga,
mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalamnya. Amin. Satu golongan lagi masuk ke dalam neraka, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Majlis Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ghadatul fitri," apabila telah tiba saatnya hari raya Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa taala menyebarkan malaikat-malaikat di semua negeri-negeri. Mereka turun ke muka bumi dan mereka berdiri di depan gang-gang dan kampung-kampung. Mereka berseru-seru dengan suara yang didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Mereka mengatakan, "Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarlah kalian dari rumah kalian menuju Tuhan yang sangat pemurah, yang memberikan ganjaran pahala yang besar dan mengampuni dosa yang agung." Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari raya Idul Fitri adalah hari raya di mana kita difardukan untuk melaksanakan zakat fitrah. Gunanya apa? Supaya al-fuqara wal masakin dari golongan kita tidak meminta-minta di hari raya Idul Fitri. Tatkala kita menyaksikan di hari raya Idul Fitri masih ada yang meminta-minta, masih ada yang menadahkan tangan, masih ada berkeliaran, ketahuilah itu tanggung jawab kita bersama, terutama pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan untuk memperhatikan yang demikian itu. Paling tidak di hari raya mereka tidak meminta-minta. Sebab Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, "Aghnuhum an tawafi hadzal yaum." Kayakanlah orang fakir dan miskin dari berkeliling meminta-minta, khususnya hari ini di hari raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Imam Darqutni, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," telah memfardukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah, tuhratan lis-shaim, untuk menyucikan bagi orang yang berpuasa dari omongan yang salah, dari perilaku yang tidak benar di waktu berpuasa. Kemudian tuhratan lil-masakin, untuk memberikan makanan bagi orang-orang yang miskin. Barang siapa yang melaksanakannya sebelum sholat Idul Fitri, maka itulah zakat yang diterima. Barang siapa yang melaksanakannya setelah sholat, maka itu adalah menjadi sedekah daripada sedekah. Ma'asyiral muslimin, Majlis Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita sekarang disibukkan, kita sekarang dibingungkan dengan kekuasaan dan kehebatan musuh-musuh Allah. Ekonomi kita dikuasai mereka, media sosial kita dikuasai mereka. Warnanya adalah warna mereka. Yang ada dalam media kita kemaksiatan yang begitu banyak, budaya yang menyimpang, dan semua aspek-aspek kehidupan hampir semuanya telah dikuasai oleh orang non-Islam. Kadang-kadang kita merasa bingung, kadang-kadang kita merasa kecil hati. Ketahuilah, pasti mereka akan kalah, entah kapan. Tapi nilai perjuangan kita apa? Apa yang kita lakukan untuk menghadapi orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Allah, terutama di bumi kita, di negeri kita, di kampung kita, dengan tayangan-tayangannya, dengan televisinya, dengan internetnya, dengan berbagai macam hal-hal yang negatif yang merasuki generasi muda, bahkan generasi tua kita. Ketahuilah bahwasanya kezaliman mereka dan kesesatan mereka tiada lain hanya bagaikan rumah laba-laba yang begitu disapu akan hancur habis.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 21, "Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, kamathalil ankabut ittakhadhat baitan, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut, law kanu ya'lamun." Seperumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pemimpinnya, selain Allah sebagai tujuannya, selain Allah sebagai cita-citanya, dengan bermacam-macam bentuk. Orang-orang yang demikian perumpamaannya hanyalah seumpama laba-laba yang telah membuat rumah, dan sesungguhnya paling lemahnya rumah adalah rumah laba-laba, andaikan mereka mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 26, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasrah thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun." Sesungguhnya orang-orang yang kafir, mereka membelanjakan harta-harta mereka untuk mencegah orang dari jalan Allah. Kaum muslimin, jika Anda membelanjakan harta untuk mencegah orang pergi ke masjid, Anda salah. Jika Anda membelanjakan harta untuk menghalangi orang pergi ke masjid salim, Anda salah. Jika Anda membelanjakan harta untuk mencegah orang masuk ke madrasah, Anda salah. Dan dikhawatirkan akan masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir membelanjakan hartanya untuk mencegah manusia dari jalan Allah, maka mereka terus membelanjakan hartanya, tapi akan menjadi kerugian atas mereka. Kemudian mereka akan kalah. كل الصحابة